Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindika Aprilia Mukti dari Akuntansi Keuangan Terapan kelas 8B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Studi Kasus Wajib Pajak X pada Usaha Dagang SGB. Hal yang melatar belakangi saya untuk membuat skripsi ini adalah banyaknya pengangguran di Indonesia yang diakibatkan karena jumlah penduduk di Indonesia yang semakin membludak. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ditawarkan di Indonesia. Sehingga beberapa masyarakat Indonesia berinisiatif untuk membuat usaha mikro kecil menengah, di mana usaha ini digunakan mereka untuk membuat lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri dan untuk membantu masyarakat sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga dengan adanya usaha mikro kecil menengah dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Banyaknya pelaku UMKM di Indonesia membuat pemerintah menyusun kebijakan baru terkait perpajakan. Hal tersebut dikarenakan agar UMKM tidak keberatan dalam membayar pajak apabila mereka diwajibkan untuk membayar pajak. Sumber terbesar dari pendapatan Indonesia yaitu berasal dari pajak. Dan penyumbang terbesar dari pajak itu adalah berasal dari sektor perdagangan, di mana sebagian besar dari usaha mikro kecil menengah tersebut masuk ke dalam sektor perdagangan. Sehingga semakin banyak UMKM yang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, maka pendapatan pajak yang didapat oleh Indonesia akan semakin tinggi. Seiring dengan keinginan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, maka pemerintah membuat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 di mana tarifnya turun menjadi 0,5% dari tarif sebelumnya. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, selain tarifnya yang turun menjadi 0,5%, terdapat pula jangka waktu untuk penggunaannya. Untuk wajib pajak orang pribadi, jangka waktunya adalah 7 tahun, sedangkan untuk CV, yayasan, jangka waktunya adalah 4 tahun, dan sisanya perseroan terbatas atau PT, jangka waktunya adalah 3 tahun. Di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak diizinkan untuk memilih tarif antara tarif umum atau tarif khusus, di mana tarif umum itu yang sering kita sebut dengan tarif progresif, sedangkan tarif khusus yaitu tarif 0,5%. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tugas penting kepada aparatur pajak atau pihak terkait dalam memberikan sosialisasi terkait pajak yang akan dibayarkan. Setelah melakukan observasi, penulis memilih objek yang merupakan usaha milik orang pribadi di mana penghasilan bruto selama setahunnya yaitu 1,2 M. Di mana di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 penghasilan yang boleh dikenakan tarif 0,5% yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M. Dari latar belakang kita dapat mengetahui bahwa usaha ini merupakan usaha yang pendapatan brutonya kurang dari 4,8 M. Di mana usaha yang penghasilan brutonya kurang dari 4,8 M merupakan kategori yang dapat dikenakan tarif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu tarif 0,5%. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah usaha atau UMKM sudah menjadi wajib pajak. Yang kedua untuk mengetahui ketentuan perpajakan yang telah diterapkan oleh usaha ini dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah ketentuan perpajakan yang telah diterapkan oleh usaha ini bermanfaat untuk usahanya. Yang keempat adalah untuk mengetahui apakah ketentuan perpajakan yang telah diterapkan menguntungkan untuk wajib pajak. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebelum adanya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, terlebih dahulu ada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, di mana di dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, tarif yang digunakan adalah tarif 1%. Walaupun peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 sudah digantikan menjadi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, masih banyak pelaku UMKM yang masih menerapkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu bertarif 1%. Di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pelaku UMKM atau pelaku usaha dapat memilih tarif mereka. Pelaku usaha dapat memilih tarif 0,5% atau tarif progresif. Dasar pengenaan di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu berdasarkan penghasilan bruto.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan pelaku usaha atau pelaku UMKM dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu, menurut jenis penelitiannya, penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif, di mana data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data berupa wawancara, sehingga antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak akan sama. Objek yang dipilih oleh peneliti yaitu usaha SGB yang bergerak di bidang perdagangan ikan. Usaha ini sudah memiliki surat izin usaha atau sering disebut menjadi SIUK atas nama Bapak PN atau pemilik dari usaha ini. Pendapatan dari usaha ini berasal dari penjualan ikan. Penjualan ikan dilakukan di tempat pelelangan ikan atau TPI. Dalam sekali transaksi, usaha ini dapat menghasilkan puluhan juta. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode non-probability sampling, menggunakan metode snowball, di mana dalam wawancara hanya terdapat satu narasumber, sehingga narasumber itu akan memberikan informasi terkait narasumber yang harus diwawancarai selanjutnya. Data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer, di mana data primer didapatkan langsung oleh peneliti melalui sesi wawancara kepada narasumber. Selain data kualitatif yang berupa wawancara, peneliti juga mendapatkan data kuantitatif, yaitu berupa surat pemberitahuan pajak atau SPT dan surat izin usaha perdagangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui sesi wawancara. Dengan wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur, karena peneliti sudah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Sesi wawancara dilakukan melalui telepon karena narasumber berada jauh dari peneliti. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Usaha SGB merupakan usaha di bidang perdagangan, khususnya di bidang perdagangan ikan. Ikan-ikan yang didapatkan berasal dari laut. Pekerja-pekerja yang ada di SGB biasanya melakukan pelayaran kurang lebih selama 6 bulan. Ikan-ikan tersebut kemudian diperjualbelikan di tempat pelelangan ikan di daerah sekitar, yaitu di daerah Kabupaten X, Provinsi JT. Sebelum Bapak PN menjadi pemilik usaha dari usaha SGB, terlebih dahulu kakek buyut dari Bapak PN adalah pemiliknya, sehingga usaha ini dimasukkan ke dalam usaha turun-temurun. Kakek buyut dari Bapak PN merupakan nelayan, sehingga beliau berpikir bagaimana cara mensejahterakan nelayan-nelayan sekitar, sehingga dibuatlah usaha dagang SGB ini. Pengelola dari usaha ini adalah Bapak PN tanpa dibantu oleh siapapun, sedangkan untuk di bidang pelayaran dilakukan oleh nelayan-nelayan sekitar, sehingga keuangan dan biaya-biaya operasional langsung diketahui oleh Bapak PN. Untuk modal usaha, awalnya usaha ini memiliki modal 50 juta, di mana modal tersebut digunakan untuk membeli kapal-kapal kecil dengan alat pancing. Kemudian modal itu naik menjadi 1,3 M, di mana modal tersebut digunakan untuk membeli kapal besar yang berukuran 30 GT dengan alat catrang. Kemudian modal itu naik menjadi 5 M, yang digunakan untuk merenovasi kapal dan untuk membuat alat tangkap pursein freezer. Kemudian modal itu naik menjadi 8M yang digunakan untuk membeli kapal, dan seiring berjalannya waktu, modal itu semakin bertambah menjadi 13M yang digunakan untuk menambah kapal menjadi 2 kapal dengan alat tangkap pursein freezer. Dalam penerapan perpajakan, usaha SGB sudah menerapkan perpajakan, yaitu dengan memiliki nomor pokok wajib pajak, di mana nomor pokok wajib pajak ini digunakan untuk mendaftarkan usahanya sehingga mendapatkan surat izin usaha perdagangan. Dengan dimilikinya nomor pokok wajib pajak, usaha SGB sudah diwajibkan untuk membayar pajak setiap bulannya. Setelah melakukan perhitungan pajak, usaha SGB sudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Pembayaran dan pelaporan dilakukan usaha SGB dengan cara bertemu langsung dengan petugas KPP atau kantor pelayanan pajak, di mana petugas KPP akan datang ke kantor kecamatan. Di dalam kegiatan usahanya, usaha SGB sudah menerapkan perpajakan. Pajak yang diterapkan usaha SGB yaitu pajak yang bersifat final, di mana tarif dari pajak ini yaitu 1%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dasar pengenaan dari pajak ini yaitu penghasilan bruto, di mana penghasilan bruto selama sebulan dari usaha SGB yaitu sebesar 5 juta. Jika dikalikan dengan 1%, maka pajak terhutang selama sebulan yaitu 50.000.
Apabila usaha SGB menerapkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, maka usaha ini dapat memilih antara tarif 0,5% atau tarif progresif. Menggunakan tarif 0,5%, maka perhitungannya yaitu penghasilan bruto selama sebulan adalah 5 juta, dikalikan dengan 0,5%, maka mendapatkan hasil 25.000 per bulannya. Kenapa menggunakan 5 juta? Karena dasar pengenaan dari peraturan ini atau peraturan pemerintah nomor 23 yaitu berupa penghasilan bruto. Jika menggunakan tarif progresif, maka penghasilan yang dikenakan adalah penghasilan neto. Dalam hal ini dimisalkan penghasilan neto dari usaha SGB selama setahun yaitu 60 juta. Penghasilan neto selama setahun dari usaha SGB tidak langsung dikenakan dengan tarif progresif, namun dikurangkan terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak dari usaha ini yaitu berjumlah 67.500. Pengurangan dari penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu berupa penghasilan kena pajak, di mana penghasilan kena pajak inilah yang akan dikenakan tarif progresif. Sedangkan dari perhitungan penghasilan neto dikurangi oleh penghasilan tidak kena pajak yaitu sebesar minus 7.500, sehingga pajak terhutang untuk usaha ini nihil atau tidak ada. Dari pemaparan skripsi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, UDSGB sudah menjadi wajib pajak karena UDSGB sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak yang digunakan terlebih dahulu oleh UDSGB untuk mendaftarkan usahanya dan untuk mendapatkan surat izin usaha. Selanjutnya, ketentuan perpajakan sudah diterapkan oleh UDSGB karena dia sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Dengan dimilikinya nomor pokok wajib pajak, UDSGB sudah terhutang pajak. Pajak yang terhutang di dalam UDSGB dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh UDSGB melalui bertatap muka secara langsung dengan pegawai KPP yang datang di kantor kecamatan. Tarif yang digunakan sebelum UDSGB menerapkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu bertarif 1% atau berdasarkan tarif peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Keuntungan UDSGB setelah melakukan ketentuan perpajakan yaitu UDSGB sudah dapat mendaftarkan usahanya karena sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Selain itu, UDSGB tidak terhutang pajak. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, menggunakan tarif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu tarif 0,5% maupun tarif progresif, dapat disimpulkan bahwa UDSGB dapat mengganti menjadi tarif progresif karena ketika mengganti menjadi tarif progresif, maka UDSGB dapat membayarkan pajak lebih kecil daripada pembayaran pajak sebelumnya. Karena di dalam pembayaran pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 khususnya pada tarif progresif, UDSGB membayar berdasarkan penghasilan neto. Karena dasar pengenaan dari tarif progresif yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dihasilkan dari penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan neto itu sendiri adalah penghasilan bruto dikurangi dengan beban-beban usaha yang berkaitan dengan usaha SGB. Selain pergantian tarif menjadi tarif progresif, UDSGB juga dapat menerapkan e-billing dan e-filing. E-billing dan e-filing adalah program pemerintah untuk membayarkan dan melaporkan pajak secara online. Sehingga UDSGB tidak usah datang langsung untuk menemui pegawai KPP.